guys, balik lagi nih di podcast Apa sih Kata Remaja bareng aku Saina. Dan aku Michelle. Oke, kembali lagi bersama Saina dan Michelle mewakili para generasi muda dalam menyuarakan isi hatinya. Asik. Hari ini Saina dan Michelle mau ngobrol-ngobrol santai. Weh, ada kopinya nggak? Ada, tapi dibuat di rumah masing-masing ya. Ya. Jadi hari ini kita mau ngobrolin tentang hobi. Ya, hobi. Tiap orang pasti punya hobi ya kan. Tapi kadang kalau ditanya hobi lu apa sih, suka bingung jawabnya. Karena saya pun begitu. Apalagi dulu ini tahu waktu kalau pas kita masih SD gitu ya, bikin biodata tuh ada hobi. Kita bingung mau isi apa ya, hobi aku apa ya. Terus dulu kamu ngisinya apa pas SD atau sampai kapan? Pokoknya sampai kamu benar-benar menemukan oh ini hobi gue nih. Itu selama itu kamu ngisinya apa tuh? Apa ya? Kayaknya aku ganti-ganti deh, setiap ngisi ganti-ganti karena aku bingung gitu kan. Kayaknya yang aku inget ya, yang sempet aku isi tuh pernah bermain piano, itu aku ngisi itu. Terus aku pernah ngisi kayaknya apa ya, menulis cerita apa gitu. Baca buku dulu aku belum sempat nulis. Karena dulu itu aku lebih sering ngarang-ngarang cerita daripada nulis buku. Karena emang bakat penulisnya tuh dari sejak dini ya bun. Fun fact aja ya. Dulu tuh aku waktu SD gitu, aku sering banget nulis cerpen, dan itu aku jualin cerpennya tuh biasanya. Tapi aku jualannya cuma ke keluarga aja sih, dan aku inget banget aku jual satu cerpen itu 10.000. Jadi aku sempet tuh berapa kita gara-gara jualin cerpen itu. Emang jiwa pebisnisnya tuh udah ada dari kecil ya, tinggal diasah lagi aja nih. Dan cerpennya tuh walaupun beda cerita, beda orang, ceritanya sama gitu, jalan ceritanya itu kayak ceritanya tuh tentang putri sama pangeran gitu kan. Habis itu kayak aku lupa sih jalan ceritanya kayak gimana, intinya pokoknya pada akhirnya putri sama pangeran itu bakalan nikah aja gitu, dan itu happy ending ya. Iya, happy ending gitu. Dan itu ceritanya selalu begitu. Itu aneh banget. Memang biasa lah. Yang paling penting tuh apa tuh namanya, udah ada keinginan udah ada apa sih itu namanya, dari kecil tuh udah suka nulis. Jadi tuh makin gede kan pasti kita makin banyak ini kan, kita tugas lah, ada yang mesti tulis tangan lah, terus bikin paper tapi tulis tangan atau apalah. Jadi tuh udah terlatih gitu sejak kecil, udah terbiasa menulis. Oh gila sih kalau bikin paper tulis tangan. Tapi untungnya sejauh ini sih semuanya masih dikit ya. Ya bayangin aja guys ya, bikin paper kuliah tulis tangan dan gitu biasanya harus yang misalkan minimal 20 halaman gitu. Wah, mati saja itu. Itu disuruh bikin rangkuman aja udah menangis-nangis gitu ya. Terus kalau misalkan tadi itu, kalau aku sih sebelum aku benar-benar menemukan oh ini hobi gue, aku selalu nulisnya berenang sih. Oh iya, aku juga berenang. Berenang tuh hobi paling umum yang sering ditulis nggak sih? Biarpun aku jarang berenang, terus juga nggak jago, minimal di kolam yang dalam gitu ya, dibilang bisa ngapung atau enggak belum tentu, tenggelam dulu lah saya. Tapi tetap aja tulisnya berenang. Iya kan, pasti kayak dulu aku juga gitu sih. Baru inget ya berenang gitu. Padahal juga berenang bukan hobi. Maksudnya aku suka berenang, tapi nggak yang setiap minggu berenang gitu ya. Terus ya, ini tuh habis itu aku inget banget kalau misalkan dulu tuh pasti menghindari nulis. Hobinya menyanyi tuh pasti dihindari karena biasanya ya disuruh nyanyi. Coba kamu ke depan nyanyi dong. Itu pasti dulu aku sempet nulis hobinya menyanyi gitu kan. Tapi untungnya pas aku tuh nggak disuruh maju, tapi pas temanku disuruh maju gitu kan. Dan semenjak saat itu aku langsung belajar kayak ke depannya aku nggak mau nulis hobinya menyanyi karena takut disuruh maju ke depan nyanyi gitu. Padahal ya kalau misalnya orang hobi menyanyi itu kan sebenarnya belum tentu kan suaranya bagus, walaupun bisa diasah, bisa dilatih. Cuman kan
jangan berharap sama orang yang hobi menyanyi itu udah pasti suaranya bagus gitu. Jangan berekspektasi gitu, karena kan kita kan nyanyi tuh karena kita suka kan. Iya. Udah mau suara kita bagus atau enggak, kalau misalnya lagunya enak, ya udah kita nyanyi aja gitu. Biasanya di kamar mandi ya kan. Iya. Terus berasa suaranya bagus. Padahal mah keluar dari kamar mandi langsung. Habis atau enggak kalau misalnya pakai earphone terus sambil dengerin lagu terus nyanyi terus suara gue. Iya, terus kayak gini, kok suara gue mirip ya sama penyanyinya. Bener, punya kok penyanyi cewek. Gitu, ya, padahal kalau buka earphone atau kayak ini kalau misalnya lagi kita nyanyi terus kita ngerekam itu kan ngerasa bagus, tapi pas denger rekamannya ternyata iya indah dibayangkan ya bun. Pas denger rekamannya ini kayaknya suara gue tadi nggak kayak gini, kok jadi kayak gini gitu. Bener. Terus kamu menemukan hobimu yang yang bener-bener ini hobi gue nih, itu kapan sih? Awal mulanya tuh dari mana? Kayaknya mungkin kalau pas hobinya itu ketemu itu udah agak lama gitu ya. Tapi pas aku baru sadarnya gitu ya, itu kayaknya pas tahun 2020 kemarin sih, pas SMA kelas 11-12 itu sih. Karena itu kan juga ya balik lagi ya gara-gara pandemi gitu kan. Terus habisnya kayak di pandemi kayak gabut gitu, nggak tahu mau ngapain, tiba-tiba jadi kayak sadar banyak hal aja gitu nggak sih, jadi kayak gitu ternyata kita suka gitu ya kan. Jadi ya kalau ditanya kapan aku hobi itu ya aku nggak tahu ya, udah lama banget, tapi kapan sadarnya yaitu ya pas tahun 2020 kemarin sih. Kamu kapan? Aku kapan ya, sejujurnya sampai sekarang pun aku juga masih bingung gitu kalau misalnya ditanya hobi lu apa, karena sebenarnya banyak sih ya hal yang aku suka, tapi aku nggak bisa bilang itu tuh hobi aku gitu, karena ya aku suka ngelakuin sesuatu tuh nggak sering gitu lah. Misalnya orang bilang hobi baca buku, ya berarti kan dia emang sering baca buku kan, kayak kamu kan sering baca buku terus punya buku banyak. Nah kalau misalnya aku ditanya lu suka baca buku nggak, ya lagi suka, tapi itu bukan hobi gue gitu, karena ada masanya gitu, ada waktunya gitu. Saya suka baca buku, saya suka nonton dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau yang benar-benar menemukan banget sih sebenarnya nggak tahu nih, masih abu-abu. Jadi masih ini ya, masih hobi musiman lah ya. Kayak entar suka, entar enggak. Itu karena kalau aku bener banget. Aku juga, tapi kalau aku lebih ke makanan sih yang musiman gitu. Jadi misalkan ya aku kayak lagi suka, waktu itu aku lagi suka makan kangkung gitu kan, dan itu kayak hampir setiap hari aku bisa makan itu gitu. Tapi sekarang aku lagi bosen, aku bosen, terus habis itu sekarang lagi suka brokoli nih. Ini kayaknya saya juga tahu deh, kalau aku tanya aku pakai makan brokoli pakai tahu gitu kan. Ntar dikit lagi bosen, akhirnya ganti lagi, cari lagi gitu. Dan itu kayak musiman banget gak sih, pilihan banget, kayak nggak jelas banget emang. Ada beberapa hal tuh yang kalau dilakukan terus-menerus tuh bisa bosenin juga sih. Aku tuh kalau sekarang nih lagi musim-musimnya seneng nonton film apapun yang muncul gitu, aku usahain nonton sih. Karena apalagi kalau misalnya itu film rame kan, banyak yang bilang iya nih bagus banget, sedih banget dan lain sebagainya, terus jadi kepo ya. Terus ternyata pas aku nonton, tidak seperti yang orang-orang bilang. Ya walaupun sebenarnya tergantung ya, misalnya ada film yang menurut aku sedih banget, tapi menurut Michelle itu sedihnya tuh biasa aja gitu, malah nggak sedih sama sekali, ya itu nggak ada salahnya sih. Cuman alangkah baiknya ya menurut aku kalau misalnya kita suka sama sesuatu tuh nggak perlu terlalu diinin banget sih, tapi namanya lebih-lebihkan gitu loh. Karena ya kan belum tentu kan orang lain juga suka sama apa yang kita pikirkan gitu loh. Apalagi kalau maksa gitu. Kok nggak suka sih gitu kan? Itu aneh deh, itu film bagus loh, mas lu nggak nangis sih? Ya iya. Gimana gue nggak nangis, kan dipaksa nangis. Iya, makanya aku kadang agak gimana ya sama orang kayak gitu, kayak dipaksa suka gitu, kayak kok bisa nggak suka sih? Atau kalau nggak bisa langsung kayak ini taste lu jelek nih gitu, kayak terus nyalain kita. Terus kayak
kayak agak offended ya, gue kayak enak aja lu ngatain gue tes gue jelek gitu kan. Padahal ya gimana ya, orang kan taste-nya beda-beda gitu kan. Dia kalau misalkan lu suka, ya mungkin aja gue nggak suka gitu kan. Dan ya udah gitu loh, kayak biarin aja. Tapi iya. Terus apa yang kita nggak suka, apa yang kita suka tapi orang lain nggak suka, itu bukan berarti bukan berarti mereka aneh gitu. Terus juga apa sih namanya, apa yang mereka suka terus kita nggak suka bukan berarti kita yang aneh. Ya memang beda aja, nggak bisa dipaksa, gimana sih? Iya, terus kayak makanan juga gitu kan. Iya, makanan gue itu sering banget. Kayak apa ya, kalau makanan tuh yang biasanya aku di orang-orang apa ya? Aku ini babi. Oh iya, astaga, sama banget. Aku sama. Kita kalau makan babi gitu kan, karena kenapa sebenarnya kita nggak suka aja gitu ya, kayak aku nggak bisa. Aku udah pernah nyoba ya kan. Jadi buat kalian yang mikir emang kalian udah pernah nyoba kok bisa bilang nggak suka? Enggak, kita udah pernah nyoba, tapi di aku nggak kekunyah, nggak ketahuan itu dagingnya, jadi aku nggak bisa, nggak tahu kenapa. Kalau aku yang kayak dagingnya bener-bener aku belum pernah nyoba, tapi aku pernah nyobanya tuh yang model spamnya gitu loh, yang model apa sih yang di kalengan itu, yang kayak gitunya. Daging ya itu, iya kan? Apa sih namanya? Maling ya? Ya, itu aku pernah nyoba. Ya itu aku bisa makan sih. Ya aneh itu di situ. Aku bisa. Aku pernah nyoba itu, tapi aku bisa makan, tapi aku nggak ngerasa itu enak gitu, kayak apa ya, kayak aku ngerasa agak beda aja, dan itu nggak masuk di taste aku gitu kan. Dan ya udah gitu. Tapi kalau yang berbentuk daging, bener-bener daging, aku belum pernah nyoba sih. Cuman aku juga kayak nggak ada keinginan untuk nyoba sih, karena juga apa ya, ya nggak tahu sih kenapa sih, aku juga nggak bisa bilang nggak enak gitu, karena aku juga belum pernah nyoba ya. Cuman ya intinya adalah aku sama Saina nggak makan babi gitu kan. Nah tapi pas orang lain tahu tuh rasanya itu jadi kayak bencana alam banget gitu kan. Kayak lu kan suka babi, oh my god, babi tuh enak banget loh. apalagi kita yang orang Manado ya, dibilang lo orang Manado apaan nggak makan babi lah. Sejak kapan orang Manado tuh harus wajib banget makan babi? Nggak ada yang bilang kok. Iya makanya kan, kayak apa ya? Oh mungkin kalau kamu dibilang orang Manado kok nggak makan babi, kalau aku tuh nggak terlalu suka makanan manis gitu kan. Aku lebih suka makanan yang asin atau gurih gitu kan. Terus pasti orang bilang, kok lu orang Jawa nggak suka makan manis ya? Ya gue nggak tahu ya guys gitu, karena ya maksudnya emang semua orang Jawa harus banget gitu suka manis gitu kan. Gitu. Ya mungkin kalau orang Jawa suka manis karena mereka yang emang udah tinggal di Jawa lama gitu kan, mungkin lahir besarnya di Jawa gitu kan. Jadi mereka pasti suka manis tuh, karena ya dicegokin makanan dari kecil kayak gitu kan. Sedangkan kalau aku kan lahir di Jakarta, besar di Jakarta gitu kan. Jadi lidahnya ya lidah orang Jakarta gitu, bukan lidah orang Jawa gitu kan. Jadi kayak ya udah, itu bukan sesuatu hal yang aneh gitu loh. Jadi ya udah gitu. Jadi kalau misalkan gak suka ya selesaikan dulu Syam. Ya jadi kalau misalkan kita nggak suka sama hal yang mungkin kalian sukai, ya sudah, itu tuh hal yang normal gitu, karena kan orang beda-beda gitu. Betul. Kan. Terus tadi aku bilang ngomong apa ya? Nah, lupa kan. Ini kan lagi ngomongin makanan ya. Terus makanan apa yang paling sering kamu makan lah? Pokoknya kamu hobi makan apa atau hobi minum apa? Apa ya? Kalau minum aku tahu, aku minum tuh senang banget belakangan ini ya, terutama ya itu aku lagi senang banget matcha atau kopi gitu kan. Kayaknya hampir setiap hari, enggak juga sih, tapi sering banget gitu kayak minum kopi gitu kan. Makanya waktu aku jalan sama Saina pun nih, Saina masih ngeliat aku pesan kopi gitu kan. Atau kalau enggak di rumah lagi gabut akhirnya minum matcha latte gitu kan. Terus habis itu juga kayak apa ya, kayak nggak tahu sih sebenarnya, bukannya karena ngikut orang-orang gitu, enggak, cuman
emang lagi suka aja gitu, terus habis itu jadi kayak ya kalau lagi suka kan kayak kita jadi pengen itu terus gitu kan, kayak terus-terusan gitu kan. Cuma kan ya balik lagi ya, maksudnya kita kan nggak boleh mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan gitu kan, apapun itu gitu. Kalau makanan apa ya? Karena aku ngerasa makanan tuh taste-ku ganti-ganti gitu, dan iya kan ya. apa ya? Atau apa gitu yang lagi sering kamu makan belakangan ini? Snack Apa atau ya? kayak kamu apa ya? Burger nggak sih? Tapi nggak sih, jarang juga sih kalau iya. burger. Apa ya? Mungkin ya, kayak ya? Pokoknya tapi yang aku tahu Michelle tuh hobi banget makan di Pizza Ebira. Nah, tapi sekarang udah jarang banget, udah nggak pernah malah. Terakhir kali maybe udah 7-8 bulan yang lalu. Oh my god, lama banget. Terakhir yang kita pergi itu loh, terakhir yang kita berdua yang pakai baju hitam-hitam itu bahkan tahun lalu sih. Iya itu tahun lalu bahkan. Iya kan? Atau setelah itu kamu ada sempet pergi lagi? Berarti udah lebih lama lagi ya? Berarti udah November aku ingat, haha. Oh my god, udah berapa tuh, 9 bulan ya? Desember. Ya sih, ini matematika kita jelek banget. Kita itu manual aja. Dia pasti November, Desember. Udah teriak-teriak nih ya. Nih, ayo kita hitungin November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Iya, 8 bulan. Iya, kita 8 bulanan. Dan apa ya, kayak aduh aku pengen banget sih, terutama ini nih chicken wingnya, ya ampun ya Tuhan, itu enak banget. Aku suka yang ini tahu, yang cheese ball apa sih yang waktu yang di dalamnya ada makaroni. Ada makaroninya itu ya. Iya itu juga enak banget ya ampun. Jadi guys, kalau misalkan ya kalian lewati Pizza Ebira, masuk aja terus makan, pesan chicken wings, terus pesan makaroni cheese ball. Oh gila, itu enak banget aku guys. Aku juga pernah sama aku coba yang ini, makaroni yang di piring. Apa ya nama makaroninya ya? Aku belum pernah malah. Pokoknya ada, itu juga enak guys. Tapi itu emang makanannya enak-enak sih menurut aku, kayak semuanya enak. Jadi aku waktu itu pernah nyoba sosis ya, kayak ada pokoknya sosis itu juga enak. Banyak banget ya pokoknya yang udah pernah aku coba. Cuman di sini ya, di daerah BSD tuh nggak ada gitu. Pizza Ebira kacau banget gak sih? Nggak ada. Makanya gitu, aku udah ke daerah BSD sini nggak ada, ke Alam Sutra nggak ada, ke Sumarekon nggak ada. Terus kayak gue harus kemana lagi gitu Gancit. Kan? Masa ke Gancit agak jauh ya guys itu. Cuman ya cuma enak banget sih, kayak wah gila, itu bener-bener dulu ya pas rumah aku masih di Jakarta, kayaknya hampir kayaknya setiap hari Sabtu pas lagi jalan tuh pasti ke Pizza Ebira. Kalau misalkan aku ngechat sama Saina gitu ya, saya nanya lagi di mana gitu, misalkan aku lagi di Gancit nih, lagi makan Pizza Ebira. Bener sih, dia emang sering itu di situ. Sampai orangnya tuh hafal gitu loh, karena iyalah karena kita aku sama mama papaku di situ kayak mesennya kayak itu doang gitu kan, sama terus, jadi pastinya hafal lah, nggak mungkin nggak hafal. Nggak apa-apa, bagus ya. Jadi kalau kamu datang tuh langsung, ya silakan Pak Johan, Bu Enda, duduk ya, pesanannya seperti biasa ya, terus udah tinggal disiapin sama mereka, enak kan? Iya. Lebih enak aja kalau gratis gak sih? Iya sih, karena udah sering kan, ya. Pelanggan setia mah gratis lah gitu. Ya pokoknya kita merekomendasikan Pizza Ebira ya guys, silahkan dicoba ya. Enak banget. Betul. Terus itu kan tadi seputar makanan lah ya, sama seputar minuman. Kalau aku sih juga nggak tahu sih, kalau ditanya lagi suka makan apa, karena ya apa yang enak itu yang saya makan. Iya, apa yang lagi kita pengen terus ya udah gitu kan, ya kayak ganti-ganti tiap hari pengennya gitu. Tapi ini sih ada satu makanan, mie goreng sari raos, itu dia dari Sukabumi, itu tuh enak banget. Aduh, pokoknya kalau misalnya kalian di rumah yang belum pernah cobain, terus misalkan ke Sukabumi atau kalian nemu, pokoknya di tulisan plastiknya itu, di bungkusnya itu mie goreng sari raos. Udah cobain dah kawan-kawan, itu enak banget sih, parah. Ini pas dicoba sih. Iya bener. Kamu udah pernah coba Shell? Belum sih, aku malah baru tahu.
Ya emang aku juga baru tahu karena temennya mamaku kan dia orang Sukabumi. Terus waktu itu dia pertama kali tuh bawain, terus ternyata kok enak sekali. Akhirnya kalau temen mamaku lagi ke Sukabumi dibawain, dia tuh bisa 3 atau 4 bungkus, terus saya makan sendiri. Aku orangnya, mohon maaf ya guys. Tapi emang kalau enak mah ya udah lah ya, emang kenapa gitu. Ya terus kan juga kebetulan mamaku kan juga nggak terlalu suka makan itu kan, karena menurut dia enak sih, cuman dia nggak bisa yang terlalu asin atau gimana gitulah. Jadi ya dia paling cuma bisa sedikit, terus ya udah deh sisanya saya habiskan, dia daripada udah istirahat lebih baik kita habiskan. Oke. Terus coba ya kita balik lagi ke hobi gitu ya, jadi sampai sekarang nih hobimu udah ada apa aja tuh, Syah? Yang menurut aku setia selalu stay gitu ya, yang enggak musiman itu cuma 2 sih, cuma nonton ya sama baca buku. Itu yang itu kayak pasti itu Michelle banget sih. Itu yang benar-benar stay, kayaknya bakalan selamanya stay sih itu mulu gitu, karena apa ya, kayak emang dari kecil aku emang udah suka nonton, terus dari kecil juga aku juga udah sering banget beli buku gitu kan, jadi ya emang udah beli buku tuh bisa sampai 2-3 gitu tuh dia baca gitu sehari bisa selesai. Iya kan, jadi kayak apa ya, kayak tadi pokoknya saya udah tahu banget lah waktu jalan kemarin ya beli buku gitu kan, terus kayak kadang mau aduh ntar gimana nih kalau mahal nih gitu kan, tapi ujung-ujungnya kebeli juga gitu kan, jadi ya gak apa-apa lah ya. Terus selama emang suka gitu, terus belinya juga nggak setiap nggak, misalnya Michelle pergi Senin sampai Minggu terus dia beli buku terus kan, nggak kayak gitu ya. Dia kan beli kan ya misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu. Jadi ya menurut aku pribadi sih nggak masalah sosial ya, selama emang kamu yang suka kan. Terus itu juga hobi permanen ya, bukan hobi musiman, jadi nggak apa-apa. Iya, jadi kayak karena selain baca bukunya itu ya, itu juga kayak aku senang banget ngoleksinya gitu loh, kayak naro di bookshelf tuh kayak aduh ya ampun, itu satisfying banget. Terus ya kalau misalnya zoom terus backgroundnya itu tuh keren gitu. Iya, aku soalnya pernah waktu lagi kuliah gitu ya, terus habis itu lagi on cam, terus habis itu backgroundnya tuh bookshelfku gitu kan. Terus si dosen tuh ngomong gitu, wah keren banget belakangnya ada banyak banget bukunya, suka baca ya gitu, kayak senang banget gitu kan. Oh iya mbak, gini gitu. Bagus. Terus apa ya namanya, apalagi tadi aku nanya apa ya, lupa. Kamu apa deh yang apalagi yang lagi suka, maksudnya kayak saat ini banget selain nonton kan, tadi kamu bilang nonton ya, apalagi nih yang lagi suka apa ya? Aku nggak tahu loh, parah banget deh saya nggak punya hobi. Yang pasti lagi suka nonton ya, cuman bisa dibilang itu masih masuknya hobi musiman sih Ashel ya. Ya hobi musiman. Jadi kalau kita hobi yang permanen, nggak tahu, parah banget. Aku pernah nggak tahu loh guys. Apa ya kira-kira apa Ashel? Apa ya? Kok nanya aku ya? Aku juga nggak tahu ya. Coba deh kamu tanya misalnya, ini nggak suka ini nggak gitu. Coba aku menganalisa dulu ya. Aku ingat-ingat sebagai anak psikolog kan, biasanya tuh bisa analisa pasiennya gitu ya. Apa ya? Tunggu. Saya sering ngapain aja ya. Apa ya? Agak mikir ya guys. Apa ya? Ini deh, kalau misalnya main futsal itu masih masuknya sebenarnya suka iya, tapi kalau sekarang ditanya sering atau enggak. Iya, sama aku juga. Bahkan terakhirnya kita main pas ya Michelle waktu itu malah juga dia jauh ada kelasnya gitu, dia nggak datang. Aku malah ya terakhir pas SMA. Udah lama banget. Jadi udah kita itu suka dibilang hobi ya kita hobi main futsal, tapi nggak yang itu, karena kan orang misalnya ada yang hobi main futsal, main basket tuh sering banget kan latihan gitu kan sama teman-teman. Kalau kita tuh enggak gitu, biasanya ya kita rumahnya juga jauh-jauh soalnya susah. Terus kegiatannya juga beda-beda kan. Jadi ya
udah jarang banget gitu. Apalagi aku udah terakhir kali Iya. SMA. Jadi saya udah beda kota ya. Apalagi ya? Apa ya kamu ya? Bingung. Nggak ada kayaknya. Guys, kayaknya kalian itu deh bisa deh bantu ya, nanti kalian kirim ke email kita atau Instagram ya. Saya kayaknya hobinya ini deh. Iya, dia bingung ya. Apa berenang nih kan? Kayak waktu SD gitu ya, berenang gitu. Itu cuman hobi formalitas aja. Daripada gak isi sama sekali ya. Jadi cari aman aja, berenang udah. Ya sih guys, sepertinya itu ya. Ini sih, aku nggak tahu sih ini hobi atau enggak, tapi aku suka mengkoleksi sesuatu yang berbau dino. Haha. Aku bahkan sekarang lagi ngincer boneka dino guys. Sebenarnya aku punya tapi belum banyak, masih sedikit, masih cari-cari karena nggak tahu, susah tahu guys cari boneka dino. Jadi buat kalian yang tahu gitu ya tempat atau mall mana yang menjual boneka dino, atau mungkin Michelle ya kalau misalnya jalan-jalan ada boneka dino nih. Iya, ntar aku fotoin gitu ya. Terus mau dino yang T-Rex kayak mau yang apa, kayak yang leher panjang, mau yang ada apa ini tajam-tajamnya atau apa, itu kasih tahu aja ya, itu nanti saya usahakan beli ya. Ya tiba-tiba aku jadi kepikiran sih, kayaknya kamu tuh suka hobi kayak ngoleksi-koleksi gitu deh, kayak jadi suka itu kayak barang yang nggak jelas. Iya, kadang kayak mainan gitu misalkan. Itu tuh kayak pasar gitu, kayak ya nih aku lagi nyari ini gitu, dan ini itu biasanya sih mainan sih guys, atau kalau gue dino-dinoan, boneka apa gitu kan. Iya, itu mamaku bilang, ngapain sih beli barang kayak gitu, bala gitu. Karena kan habis dibeli misalnya udah nih, ya udah gitu, cuma dipajang, ditaruh doang kan. Nggak tahu, tapi seneng aja gitu. Tapi emang seneng kan ya koleksi gitu, kayak seru aja nggak sih gitu kan. Aku ada koleksi Thor sama Aquaman. Itu ya sebenarnya kalau misalnya dibandingin sama yang kolektor sejati ya, itu emang belum ada apa-apa. Tapi kalau menurut aku sebagai kaum awam itu, ya menurut aku pribadi itu udah cukup banyak sih ya. Terus iya, kayak banyak banget sih. Thor, Aquaman. Terus sekarang lagi mau mencari koleksi yang ada dinonya ya. Sekarang baru ada 4. Nanti ntar ya kalau ada dino-dinoan gitu ya. Iya, kasih tahu ya guys ya. Siapa tahu dinonya beneran gitu ya, bisa dipelihara gitu ntar. ntar. Sih yang pas kalian tahu kan yang pas di Gandaria tuh sempat ada itu dino, tau gak sih Shell? Iya tahu. Iya, itu aku pengen. Terus yang ngantri tuh kan bocah-bocah semua. Terus kata mamaku, lu mau masuk situ, ntar lu sendiri, lu sama bocah-bocah. Cuma tapi akhirnya nggak jadi guys, saya sedih ya. Ya kadang emang ramai itu sih guys, tapi beran deh itu bocah-bocah tuh, karena kan pas banget juga musim liburan kan waktu itu pamerannya. Iya pastilah, bocah-bocah udah berkumpul semua itu, bocil-bocil. Itu ibarat kata satu TK kali ya masuk situ. Jadi ya udahlah, di lain kesempatan doakannya semoga kalau bisa ada pameran di luar gitu. Seru deh. Terus terus ada nggak Shell hobi yang bukan hobi sih sebenarnya, kegiatan yang kamu tuh pengen gitu dijadikan hobi gitu, atau kamu tuh pengen ngelakuin itu tapi sepertinya tidak mungkin atau belum gitu? Oh ada dong. Apa tuh? Traveling. itu yang masih belum mungkin ya. Kayak pertama, saya belum punya uang. Nabung ya, masih mencari cuan. Iya, masih mencari cuan gitu kan. Terus yang kedua juga masih kuliah gitu kan. Jadi agak susah lah ya bagi waktunya gitu kan. Dan gitu ceritanya travelingnya pengennya kayak keliling dunia gitu kan. Ntar beda waktu, beda jam gitu kan ya. Nanti di sini masih siang, aku tiba-tiba join Zoom-nya tuh udah pagi, subuh gitu ya. Agak ngantuk ya guys gitu kan. Terus ya masih belum ada persiapan lah ya, intinya masih belum bisa gitu kan. Jadi ya mungkin doakan saja secepatnya lah ya. Amin. Pasti bisa sih, karena ya dimulai aja dulu ya dari nanti kalau misalnya udah
apa namanya kan misal sekarang juga Ketel lagi mencari cuan nih ya kan udah Yoi. mulai kerja nih kan nanti ditabung terus mulai dulu lah ke luar kota gitu misalnya ke Labuan Bajo gitu ya kan Amin. juga bagus kan ke Iya, Jakarta gitu terus nanti baru deh mulai dari Singapura kan masih ada lah ya tempat-tempat yang perlu dikunjungi lagi ya kan terus nanti baru deh ke Inggris lah Wah, amin. Amerika gitu Amin. Iya. amin lah Amin. terus Kalau kamu apa nih? kalau aku apa ya Jangan-jangan nggak tahu lagi nih. aduh guys ini kalau ngomongin hobi sama lainnya kayaknya bahaya banget nih ya untung aja ya kalau misalnya masuk organisasi nggak ditanya hobi kamu apa. Iya, aduh, saya juga nggak tahu kak. Gitu. Menurut kakak hobi saya apa? Iya, iya. Menurut kakak apa ya kak gitu? Apa yang cocok ya kak gitu? Iya. Apa ya Shil ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Ada Nggak sih tahu. sebenarnya hobi. Apa tuh? pengen ini bela diri gitu dijadikan hobi Wow. gitu wushu Yeah. gitu ya kan pengen apa ya pengen itu lah pokoknya ya dijadikan hobi yang emang hobi permanen gitu loh kalau bisa nanti ya mungkin ikut kejuaraan apa gitu kan keren gitu. Iya. Itu kalau ditanya suka ya suka sih cuman sampai sekarang ini sih lagi ini saya lagi vakum ya asik vakum betul. vakum dari UKM ya tapi ya sih guys udah ya, tapi ya bukan vakum sih ya vakum ya gimana ya bilangnya ya Ya lagi istirahat kali ya. kan tapi terpaksa sih karena udah latihan offline tapi dia latihannya tuh di kampus yang satu lagi jauh kita juga nggak bisa kan mana soalnya agak ketuker ya guys karena gini kita ketuker aku guys aku juga lagi vakum nih ya kan aku kan ikut tari tradisional gitu ya asik Raden Roro banget ini tuh ya guys ini tuh fun fact ya enggak ini bukan fun fact ini for your information ya guys aku tuh maksa banget kalau Michelle tuh harus berasal dari kerajaan karena itu ini tuh enggak Raden Roro enggak guys itu udah ya guys jadi kenyataannya juga saya nggak tahu itu apakah ada keturunan atau enggak gitu jadi kan dia emang nggak tahu gitu loh tapi saya tuh memaksa gitu kayak harus ada gitu bahkan kakaknya aja ada nama Raden ya guys kan nggak sembarang orang bisa pakai nama Raden Roro gitu kan apalagi kalau berdasarkan dari keturunan silsilah apapun itu kan nggak sembarangan tapi nggak tahu ya cuman fun fact juga nih ya fun fact full dari tadi gitu ya buyut aku berarti eyangnya mamaku gitu ya gitu paham nggak ya bener, paham ya bener. Paham. Nah itu dulu tuh katanya kalau misalkan di rumah aja gitu ya itu pakai bajunya tuh pakai kebaya lah pakai batik terus disanggul rambutnya gitu ya itu kata mamaku mau ke dapur aja mau masak aja itu pakai kebaya gitu loh kayak full body gitu emang dia tuh dari kerajaan mana gitu kan kita kalau memicu pada nama gitu ya katanya kayak Keraton Jogja gitu ya so banget padahal tidak guys itu masih belum tahu ya masih belum ada pembuktian berarti masih ada kemungkinan kan guys udah pokoknya kita harus guys kalian nih buat yang denger ini kita harus bersama-sama bekerja sama ya mencari akarnya ya pokoknya kita tuh harus buktiin harus mastiin kalau misalnya Michelle tuh bener-bener dari Keraton Yogyakarta ya atau dari keraton mana pokoknya dia tuh anggota kerajaan ya jadi coba ini siapa tahu foto bayiku ada di keraton ya ya kan terus nanti misalnya kalian nih misalkan lagi jalan-jalan gitu ya kan ke keraton gitu kan terus nanya-nanya gitu terus si orangnya ini misalnya penjaganya gitu ya siapa tahu lagi pada nyariin aku juga nih jangan-jangan deh terus ya nih ada fotonya mungkin kalian pernah ngeliat nggak ada yang tahu guys gue tuh maksa ya nggak tahu kenapa ya salah keren nggak sih kalau misalnya punya sahabat yang
darah biru gitu ya kan, tapi bisa pansos dikit ya. Pansosnya bukan sama artis, tapi pansosnya sama anak raja. Keren. Aduh ya ampun ya. Terus tapi sekali ya. agak nggak cocok ya saya tuh menjadi orang kerajaan gitu ya, karena harus kalem. Gimana aku nggak kalem Ya guys. kan, jadinya apa namanya, anggota kerajaan milenial, anggota kerajaan zaman now gitu ya kan. Oh iya, berarti kita yang menjadi agent of change Nah, gitu ya, iya, menjadi bener. perubahan gitu. Betul banget. Ini agak keluar jalur dikit ya guys. Oke, tadi kita sampai mana? Nah kan lupa kan, aku juga lupa loh. Oh, Tempo. sampai karawitan. Nah Kamu iya, nari. kan aku ikut tari ya guys. Habis itu cuman ya masalahnya latihannya itu di kampus sebelah gitu, dan itu kampusnya Saina gitu. Jadi Iya. Saina harusnya latihan di kampusku, aku latihan di kampusnya Saina gitu. Jadi agak balik. agak nggak nyambung gitu kan. Jadi ya udah, makanya saya juga vakum dulu lah dari Kan kita lagi dunia vakum, pertarian. guys. Satu vakum dari dunia pertarian, satu vakum dari dunia persilatan, bukan silatan, bela dirian ya. Bela dirian ya. Jadi Ya pokoknya kita latihan sendiri aja sih ya guys. Sebenarnya nggak juga Ya. sih. Iya, padahal pas sebenarnya enggak nih. Aku bahkan udah lupa tuh apa tuh kuda-kudanya namanya. Ada yang satu Ya, aku lagi. namanya Mapu. Udah itu doang. Jadi pokoknya itu posisinya tuh mirip orang squat, tapi kalau squat kan jongkok gitu kan, sampai rendah banget kan. Nah kalau ini tuh setengahnya gitulah. Ya pasti kalian tahu kalau misalnya orang bela diri tuh kuda-kuda pada umumnya. Ya. Dari sekian banyak yang udah diajarin, itu doang yang masih saya ingat. Oh kamu? Aku siapa? lagi. Ada Aku disuruh nari, mana bisa gue kayak robot, artinya jadi dance gitu, dance robot gitu loh. Ya tapi itu susah loh, dance robot tuh tau kan yang tek-teknya gitu. Iya, apa Patah-patahnya gitu. Berasa patahannya tuh kayak kedengeran ya, padahal enggak. Karena kita nggak bisa contohin ya guys, jadi kita pakai suara. Batuk. Kemarin kecil. Aduh. Ya, itu sih guys ya yang sejauh ini yang sebenarnya pengen aku jadiin hobi permanen, cuman ya mungkin belum kesampaian aja sih ya. Terus udah sih kayaknya itu ya, karena aku juga nggak tahu siapa lagi ya. Pokoknya nanti kalau misalnya saya sudah menemukan hobi saya, Diinformasikan lagi ya. ya nanti kita informasikan lagi. Siapa tahu misalnya dapat hobi baru gitu ya. Iya. Terus apalagi ya? Apalagi ya? apa nih yang kira-kira mau kamu mungkin tanyain atau sampaikan gitu seputar hobi atau apa gitu? Oh mungkin ini buat, Apa tuh? buat para pendengar kita gitu ya yang masih bingung, yang masih sama kayak aku nih, nggak tahu hobinya apa, kira-kira apa nih? Gimana? Pokoknya apa yang bisa bikin kamu tuh menemukan hobi musyal? Mungkin karena apa gitu, ada orang gitu yang ngasih tahu coba deh lu nonton film ini, terus atau mungkin kamu sering dijejelin buku gitu ya, terus selama-kelamaan jadi hobi gitu. Apa ya, kalau aku kayaknya emang karena kalau hobi itu kayak ada pengaruh dari lingkungan sekitar juga gitu kan. Nah kalau aku tuh hobi nontonku itu tuh awalnya dari papaku gitu, jadi dari kecil, dari bayi bahkan katanya gitu ya. Jadi udah diajakin nonton terus gitu kan. Nah ya udahlah, pasti kan lama-kelamaan kan jadi ngikut gitu kan. Jadi ya pokoknya peran lingkungan sekitar tuh sangat amat berperan sama hobi yang kita pilih gitu. Nah kalau misalkan baca buku tuh baca buku apa ya, kayaknya nggak tahu sih, aku juga bingung. Kalau baca buku sebenarnya nggak ada yang mengencourage aku untuk baca buku gitu, tapi kayak tiba-tiba suka aja. Aku juga lupa sih kalau baca buku, tapi kalau nonton film kayak gitu ya. Cuman ya intinya adalah coba kayak direfleksikan gitu. Sebenarnya kalau gue tuh misalkan di keluarga dulu gitu ya, mungkin yang paling deket di keluarga tuh ada apa sih di keluarga gue tuh yang kayak sering dilakukan gitu loh. Terus habis itu dilihat gitu kan, kayak oh sering gini, berarti mungkin hobi gue kayak gini. Terus itu dicoba, terus kayak pas udah coba ternyata suka, ya udah kayak gitu. Ya Gitu sih kalau aku ya. Hobinya.
Bisa kan ini juga yang ngeliat dari orang tua gitu kan. Banyak tuh yang bilang orang tuanya hobi ngoleksi apa tuh barang-barang jadul, apa sih, kaset apa ya? Iya, barang-barang vintage gitu lah ya. Iya, terus akhirnya mereka juga suka, ya udah dia jadi hobi juga kan. Biasanya gitu sih. Ya benar sih ya. Coba aja gitu ya guys, tanya gitu kan sama orang tua kalian atau saudara kalian, om tante kalian, opa oma kalian dulu suka ngoleksi apa atau hobinya apa gitu, terus coba aja gitu ikut, siapa tahu suka, siapa tahu siapa tahu jadi hobinya juga kan. Jadi pokoknya ya kalau misalnya ada teman kalian atau keluarga kalian gitu yang ngajakin untuk mencoba sesuatu yang baru gitu ya, terus kalian yang emang lagi bisa gitu, lagi ada waktu, ya udah sih kalau kata kita coba aja ya. Ya pokoknya cobain aja, rasain aja dulu kayak gimana rasanya gitu kan. Ntar kalau suka ya terusin, kalau enggak ya udah gitu. Tinggal cari yang lain aja. Iya benar. Bisa aja kan dari kesibukan kita atau dari kegiatan yang kita jalanin tuh bisa menjadi hobi kan. Orang yang suka join organisasi tuh bisa jadi hobi ya. Hobinya apa? Hobinya join organisasi, hobinya belajar, gitu. Hobinya ngapain? Hobinya sibuk rapat gitu ya. Saya agak menyindir itu dulu emang, gitu soalnya itu emang agak beda sih ya. Iya, soalnya belakangnya jadi agak banyak rapat ya nih. Kayak saya kenapa sih? Hobi emang Michelle nih ada hobi baru guys. Hobi yang sedang digeluti ya. Hobinya rapat sampai malam. Tahu rapat mulu. Iya, ada rapat malam-malam gitu kan, agak-agak nyambung gitu ya. Ini orang ngomongin apa gitu. Iya sih ya, karena sih ada juga sih yang bilang katanya kalau misalnya kalian ini nggak kalau kalian organisasi terus rapatnya tuh sampai malam, sampai tengah malam, itu ada yang mesti diselidiki gitu. Ngapain rapat aja aku juga ngeliat. Iya, aku juga ngeliat di TikTok gitu, kalau misalkan organisasi kalian tuh isinya rapat mulu gitu ya, apa yang mau dirapatin gitu. Iya kan, iya kan. Makanya emang ya begitulah organisasi kan. Oh, aku ada satu pertanyaan nih, asik. Asik, apa tuh? Cuman agak susah kalau nanya ke Saina nggak tahu hobinya apaan nih yang permanen. Cuma nggak apa lah ya, coba aja ya, kita coba aja dulu ya. Kamu ada nggak kayak hobi atau mungkin hal yang kamu sukai gitu lah ya, atau mungkin pernah kamu sukai atau sedang kamu sukai, terus yang kayak itu tuh kepikiran buat jadi apa ya, kayak cita-cita kamu atau karir kamu gitu misalkan? Oh, ada sih. Apa tuh? Ini, adu bacot. atau bahasa halusnya debat. Debat, oke. Iya, dulu sih lebih, kalau sekarang udah bisa menggunakan kata halusnya ya, udah bisa menggunakan bahasa halusnya. Kalau dulu masih menggunakan bahasa kasarnya, bacot ya. Iya, dulu aku nggak mau kalahan orangnya. Sebenarnya sampai sekarang masih sih, cuman kalau sekarang ya lebih sadar diri aja sih. Kalau misalnya memang gue yang salah, ya udah gue akuin gitu. Tapi kalau dulu tuh mau gue yang salah, mau gue bener, pokoknya tetap begitu ya, pokoknya harus nyari pembenaran gitu ya. Iya, pokoknya harus gitu ya kan. Terus kalau misalnya ada orang yang kalau dulu tuh kalau misalnya ada orang yang ngebacotin aku gitu kan, misalnya marah-marah atau ngomong-ngomong jelas gitu, ya aku bacotin banget, pokoknya sampai gimana caranya, pokoknya itu orang tuh harus kicep, terus harus apa sih namanya, ya pokoknya dia harus diem deh, ya pokoknya harus kalah deh, harus diem gitu dulu. Terus aku mikir apa ya kira-kira pekerjaan yang apa nih yang berhubungan itu sama adu bacot ini kan. Terus akhirnya pokoknya pertama kali aku bisa kepikiran mau masuk hukum itu karena aku ngeliat si Hotman Paris ya kan. Hotman Paris, salam Hotman Paris. Pantas saja. Nah itu kan dia pengacara kan. Terus pas aku tahu juga kalau pengacara tuh sebenarnya sih kalau pengacara emang berargumentasinya tuh lebih terstruktur gitu ya, lebih ya yang pasti lebih ada ini ya, karena nggak asal ngomong gitu kan, karena kan maksudnya harus ngumpulin bukti lah, ya, harus ngadirin saksi lah gitu misalnya, gitu kan. Jadi bukan cuman modal ngomong doang, bukan cuman modal marah-marah nggak jelas doang, tuh nggak bisa. Cuman menurut aku kayaknya bisa nih kalau misalnya
hobi adu bacot gue nih diasah gitu ya kan, dilatih, diperbaiki lagi supaya jadi lebih terstruktur gitu, terus dikasih arahan lah ya. Terus akhirnya ya udah deh sekarang bisa menggunakan kata debat gitu ya kan, walaupun sebenarnya belum ada pengalaman debat apa-apa sih, maksudnya kalau misalnya dulu di sekolah pas SMP kan kita sempet ya Sheila pernah dikasih ini sempet debat gitu, itu aku seneng tuh. Tapi kenapa ya sampai lulus sekolah kagak pernah diajak lomba debat, sedih banget tuh. Oh ya, padahal sumpah kalau ada lomba debat tuh ya, kalau milih Saida udah pasti menang, gak mau kalah soalnya. Pasti gak gitu. Kalah. Tapi sedih banget kenapa, ya udah nggak apa-apa, mungkin memang belum kepilih aja gitu ya, guru-guru belum melirik Saina gitu ya waktu itu. Emang. Tapi kalau debat, soal debat nih ya, aku juga kalau aku dulu lumayan suka debat, tapi sekarang udah enggak gitu, karena semenjak saya menjadi psikolog, menjadi masuk psikologi nih ya, terus habis itu lebih humanis gitu ya, sajinya lebih ngerasa kayak lebih meneliti dulu nih, jadi kayak nih warnanya gimana. Jadi lebih mencoba untuk mendengar dulu baru ngomong gitu, karena apa ya, kayak ada banyak hal, ada banyak detail yang kadang kita miss gitu ya, kalau misalkan kita nggak dengerin gitu loh di surrounding kita tuh ada apa gitu. Jadi kayak lebih lebih kayak reflection gitu, lebih banyak reflectionnya. Terus kalau misalkan ada orang berantem, maksudnya aku sama seseorang ini lagi berantem gitu, misalkan aku bakalan ngalah sih, karena lebih kayak menjadi orang yang sabar gitu, kayak gue sabar gitu kan. Ya walaupun dalam hati ini orang pengen gue santet gitu ya, cuman ya udah mukanya sabar dulu gitu kan. Luarnya aja dulu kelihatan sabar ya, padahal dalamnya udah berapi-api ya. Iya, dalamnya udah mau tinggal telepon dukun aja udah itu. Tadi belum selesai menjawab Michelle. Dari debat itu, dari suka adu bacot terus jadi debat, akhirnya saya menemui lah jurusan hukum ya kan. Terus ya udah deh, pokoknya abis ngeliat si Hotman Paris tuh, abis tau Hotman Paris terus tahu dia pengacara. Pertama sih karena tahu ya dia pengacara yang terkenal gitu ya, tajir melintir ya kan. Terus aku pengen tuh jadi pengacara juga, karena ya di pikiran aku ya kalau misalnya jadi pengacara ya lu bakal debat gitu kan, bakal ya pokoknya lu bakal bikin lawan lu tuh kalah gitu ya kan. Di pikiran aku dulu begitu. Cuman setelah saya belajar gitu ya sebenarnya debat tuh bukan cuma tentang menang atau kalahnya sih, tapi itu tentang apa yang lu argumentasin gitu lah, misalnya isinya gitu lah, apa yang lu bela, apa yang lu perjuangkan, apakah itu masuk akal dan lain sebagainya gitu. Deh. Terus sekarang berubah lagi pengen jadi hakim, walaupun kalau hakim tuh ini yang lebih ke, mungkin kalau pengacara kan itu yang mungkin membela kliennya dan lain sebagainya. Kalau misalnya hakim mungkin lebih ke mengambil keputusannya gitu kali ya. Mungkin ada dia juga lah nge-decide gitu lah ya. Mungkin ada juga lah berargumentasi sama hakim lainnya. Cuman ya kayak misalnya hakim tua atau apa kan, itu kan yang benar-benar yang ya saya hakim memutuskan gitu kan. Dan nggak tahu ya kenapa tiba-tiba mau jadi hakim ya. Karena kalau misalnya mau jadi hakim tuh karena ngeliat si Artijo Alkostar, karena kan hakim yang jujur gitu kan, yang no suap-suap gitu kan. Terus aku juga gue mau nih sama dia, nanti gue menjadi penerusnya nih, keren, terinspirasi gitu lah ya. Terinspirasi gitu, jadi no suap-suap ya. Kecuali suapin makan mau lah ya. Kalau suapin makanan boleh lah ya, tapi nggak bisa dibawa ke ranah hukum ya guys. Maksudnya kalau makan ya udah, itu berarti anggap aja saya lagi libur menjadi seorang hakim gitu ya. Tapi kalau misalnya lagi berprofesi, lagi kerja nih nggak bisa, tidak menerima harus profesional lah ya. Betul. Iya. Tuh kan, dari ngomongnya aja udah cocok banget gak sih jadi orang hukum kan. Jadi kayak emang udah cocok guys gitu. Jadi emang dari dulu emang udah jiwa hukumnya tuh ada gitu. Aduh, amin aja ya, semoga ya nanti semua cita-cita kita semua tercapai ya. Amin. Ya begitu spesial lah. Udah tuh, pertanyaan satu aja tuh, seru ya ditanya ya. Iya deh, kayaknya kepikirannya itu doang sih. Cuma kalau aku nih ya,
kalau aku kan ini kan suka nonton gitu kan, dan apa ya, terutama itu Marvel gitu ya. Wah, udah tuh kalau udah ngomongin Marvel tuh ya. Emang tuh dari A sampai Z sampai ngulang lagi. Iya, sampai besok juga dibahas saya terus gitu kan, dari karakter yang A sampai Z, balik lagi ke A lagi sampai Z lagi juga bahas aja ayo gitu kan. Terus dari situ aku pertama kali aku nge-discover Marvel itu tuh tahun 2012 sih, waktu pas film Avengers kan baru keluar tuh, Avengers yang pertama kan di tahun 2012 tuh. Nah, mulai dari situ udah tuh jadi fan girl banget gitu kan. Jadi semuanya tahu, nonton semua film-film MCU gitu kan. Terus habis itu dari situ aku tiba-tiba kayak, ya aku pengen deh jadi aktor tapi main di Marvel aja gitu loh. Karena kayak seru gitu kan, kayak udah apa, pemerannya pada cakep-cakep semua gitu kan. Terus habis itu juga kayak seru aja gak sih main film-film superhero gitu, padahal di balik kamera kita kayak orang on gitu kan, pura-pura nonjok lah, pura-pura ini, tapi pas udah jadi hasilnya tuh kayak wow keren banget, ntar keluar inilah, keluar itu, ada efek ini efek itu gitu kan. Terus kayak pengen banget tuh jadi aktor gitu kan. Sempet pengen masuk sekolah acting juga tuh waktu abis lulus SMA gitu kan, pengen bener-bener di acting, cuman gak jadi gitu ya. Akhirnya ya udah, terus mungkin belum kali, nanti adalah waktunya kan, siapa tahu. Semoga sih ya, walaupun agak susah membayangkannya sekarang, cuman ya udahlah, semoga aja ada kesempatan gitu. Terus abis itu juga karena aku senang banget nonton film-film crime gitu ya, psychological crime, atau kayak model-model yang ada FBI, CIA gitu-gitu ya, Interpol dan lain sebagainya, KGB gitu. Terus biasanya aku jadi kayak, aku pengen masuk FBI deh, aku pengen jadi agen FBI gitu kan. Padahal ya agak tidak mungkin ya guys, karena bukannya apa gitu, karena syarat jadi agen FBI itu kan harus kewarganegaraan Amerika gitu kan. Dan ya sebenarnya bisa sih kalau misalkan mau, tapi jadinya kayak aku harus naturalisasi gitu kan, harus pindah kewarganegaraan gitu kan. Dan ya kalau harus pindah kayak agak berat aja sih, karena jiwa Indonesia saya sebenarnya juga ada gitu loh. Asik. Patut dicontoh nih guys, karena NKRI harga mati. Yoi gitu, karena ya gini-gini juga saya juga cinta Indonesia gitu kan. Asik. Harus bangga sama tanah air ya kan. Cuman kayak ya gimana ya, kalau harus pindah kewarganegaraan kayak agak keberatan gitu kan. Terus sebenarnya bisa kalau misalkan kayak blasteran gitu, ada keturunan Amerikanya gitu misalkan, tapi sayangnya saya tidak ada gitu. Jadi dia kan keturunan ini anggota kerajaan dia. Darah biru. Ya jadi karena nggak ada, ya mungkin nggak tahu deh tuh yang jadi agen FBI kayak gimana gitu ya. Cuman sampai sekarang masih senang banget sih ngeliatin film-film pokoknya yang ada berhubungan sama FBI-an atau CIA atau Interpol, KGB dan lain sebagainya, itu pasti aku tonton gitu, karena nggak tahu sih kayak seneng aja gitu. Terus apa lagi ya? Kalau mungkin kalau dari baca buku nih ya, ya pastinya pengen jadi penulis gitu kan. Dan ya sekarang lagi mencoba untuk menulis gitu kan. Aku juga lagi ada punya draft novel gitu. Terus itu udah 200-an halaman dan lumayan banyak banget kan. Cuman pokoknya tapi kayak ada requirement gitu kan. Kalau novel tuh harus berapa puluh ribu kata ya, 50.000 kata apa minimal gitu. Kalau nggak salah aku tuh baru 20 ribuan kata gitu kan. Ya itu kalau misalkan kurang dari itu berarti baru bisa disebut novela gitu kan. Jadi masih belum. Cuman pokoknya banyak deh yang udah aku coba tulis gitu kan. Tapi ya apa ya, mungkin kalau bilang kayak grammarnya bener gak ini ya nggak tahu juga sih. Cuman apa ya, kayak menurut aku kayak tuangkan dulu gitu loh ide yang kita punya gitu. Idenya kita udah ada, masalah penulisannya bener atau enggak, atau misalkan
storyline-nya ini kurang menarik kayak atau kurang ditambahin ini itu ya itu masalah belakangan gitu loh, tinggal revisi bisa lah. Iya, tinggal direvisi aja gitu. Tapi kalau misalkan kalian udah punya ide gitu ya langsung aja gitu loh guys, dituangkan saja ide kalian gitu, biar nggak mandek ya sampai situ aja, terus biar nggak hilang juga gitu loh idenya, karena sayang gitu loh kalau misalkan idenya dicuri orang lain gitu kan. Jadi ya dituangkan saja idenya. Iya. Oke deh, cukup panjang ya ternyata ya perbincangan kita hari ini ya, Shell ya. Ngobrol-ngobrol. Iya, karena agak ada ini ya, soalnya agak lewat jalur juga gitu kan. Emang ngomongin makanan gitu. Iya. Terus inilah sampai kampus segala ya kan ya. Iya, makanya. Emang kalau saya sama Michelle tuh membahas sesuatu, ngobrolin sesuatu tuh pasti menjalar kemana-mana ya. Pasti Nggak sih. apa-apa lah, biar rame ya, biar seru ya. Oh, atau mungkin kalau misalkan nih pendengar kita ada yang pengen ngobrol-ngobrol juga gitu sama kita gitu ya. Boleh kan? Boleh kayak banget. Misalkan pengen dong kalau lagi HCWC ikutan dong ngobrol gitu, jadi guest star gitu ya. Boleh banget loh guys. Gitu kan silakan loh guys. Terus kalian mau request gitu, gue pengen bahas ini deh gitu, gak apa-apa loh. Kalau misalkan mau boleh banget. Nanti kita ya ngobrol-ngobrol santai aja bareng ya kan, sambil ngopi ya di rumah masing-masing. Oke deh, kalau begitu seperti biasa ya, kita nggak pernah bosan buat ngingetin kalian supaya dengerin terus ya podcast kita. Jangan sampai ketinggalan, karena kalian rugi banget sih kalau ketinggalan. Ya kan, dan supaya nggak ketinggalan, Michelle bakal kasih tahu nih, ASKR tuh uploadnya tuh di hari apa aja. Oke. Jadi ASKR itu uploadnya seminggu 2 kali. Nah, harinya itu ada hari Jumat sama hari Minggu. Nah, hari Jumat kita tuh uploadnya jam 8, kebalik. Hari Jumat kita uploadnya itu jam 6 sore. Nah, kalau hari Minggu kita itu uploadnya jam 8 pagi gitu ya guys. Jadi dicatat, jangan sampai ketinggalan, karena rugi banget sih kalau ketinggalan. Dan buat kalian nih, kayak Michelle udah bilang tadi, mungkin kalian mau ikut ngobrol-ngobrol santai bareng kita atau mau request topik gitu ya, boleh banget sih, langsung aja disampaikan ke kita melalui sosial media yang kita punya. Kita tuh punya banyak sosial media ya, supaya kalian mudah juga ya menghubungi kita. Nah, Michelle bakal kasih tau lagi nih nama-nama sosial media kita supaya kalian dengan mudah ya bisa menghubungi kita. Oke, jadi kalau misalkan kalian mau menghubungi kita tuh gampang banget. Kita punya Spotify pastinya, kita punya YouTube, kita punya email, kita punya Instagram, dan semuanya itu di nama yang sama, yaitu apa sih kata remaja. Nah, kalau misalkan email tinggal tambahin aja @gmail.com gitu. Jadi apa sih kata remaja @gmail.com. Jadi pokoknya gampang banget deh kalau kalian tuh mau menghubungi kita gitu ya, mungkin mau cerita-cerita sama kita, mau request topik dan lain sebagainya, langsung aja hubungi kita di nomor yang tertera di bawah ya guys. Kayak di TV gitu. Oke deh, kalau begitu ya, makasih ya buat kalian yang udah mendengarkan podcast kita hari ini dari awal sampai akhir juga. Terus terima kasih juga buat Michelle udah jadi host, terus juga udah ngobrol-ngobrol santai bareng ya hari ini. Sama-sama. Kalau begitu, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!